pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah siap belajar? Sudah. Iya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena atas penyertaannya hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini untuk kita belajar. Karena kalau memiliki kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik anak-anak sekalian, kira-kira semuanya hadir hari ini? Semuanya hadir? Ya, terima kasih. Berarti hari ini kita akan belajar dengan baik. Dan hari ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linear dua variabel. Dulu kita di kelas 7 kita sudah belajar tentang persamaan linear tentang S1. Ya. Kira-kira kita mengingat kembali, ada yang masih memberikan salah satu contoh saja. Silakan dari bagian kanan contoh persamaan linear satu variabel. 4S tambah T sama dengan 10. 4S tambah T sama, kita berikan tepuk tangan untuk kalian. Silakan diingat materi kita yang dulu kita masih di kelas 7. Iya, silakan angkat tangannya. Siapa namanya? Iya, Musa, silakan Musa. 5A tambah B sama dengan 10. 5A tambah B sama dengan 10. Ada yang setuju? 5A ditambah B sama dengan 10. Coba yang lain lagi. Tadi Nona angkat tangan, silakan. 7X tambah 5Y sama dengan 30. 7X tambah 5Y sama dengan 10. Yang Bapak tanyakan hari ini adalah persamaan linear satu variabel. Yang dulu kita sudah dipelajari di kelas 7. Ya. Jadi tadi ada dua contoh yang diberikan itu masih keliru. Itu adalah persamaan linear dua variabel. Nah, hari ini kita akan belajar tentang persamaan linear dua variabel dan ada beberapa tujuan yang harus kita capai hari ini. Saya minta satu orang untuk bisa membacakannya bagi kita. Yang pendidik mendeskripsikan konsep persamaan linear dua variabel. Yang kedua, peserta didik dapat membuat model matematika dan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan PLDV. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan penyelesaian PLDV dengan metode grafik. Yang keempat, peserta didik dapat menyelesaikan SPLDV dengan metode grafik. Ya, terima kasih. Hari ini kita akan mencapai 4 tujuan. Dengan model pembelajaran kontekstual, artinya dengan situasi yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan belajar tujuan yang pertama adalah kita tahu bagaimana konsep persamaan linear dua variabel. Iya. Tadi dari dua contoh teman kalian yang menyebutkan itu sudah ada. Contohnya yang kedua, peserta didik dapat membuat model matematika dari permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, persamaan linear dua variabel ini kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan belajar bagaimana cara menyelesaikannya. Kita perhatikan dulu, yang namanya persamaan linear dua variabel adalah suatu persamaan maupun bentuk dari relasi yang sama dengan bentuk aljabar yang mempunyai dua variabel dan juga berpangkat 1. Dan apabila diagram kartesius
mempunyai dua variabel. Yang ketiga adalah kedua variabel mempunyai derajat atau pangkatnya sama dengan 1. yang berhubungan persamaan linear dua variabel. Yang pertama adalah suku. Kita perhatikan dalam persamaan linear dua variabel ini, suku merupakan bentuk aljabar yang terdiri dari variabel, koefisien, dan konstanta. Dan setiap suku dipisahkan dengan tanda-tanda penjumlahan atau pengurangan. Jadi kita perhatikan ada di bagian bawah misalnya 7x kurang 3 sama dengan 3. Jadi suku-suku dari persamaan tersebut adalah suku 3x minus 3. Jadi ini terdiri dari 3 suku. Yang berikut adalah variabel. Variabel merupakan suatu perubahan atau pengganti sebuah bilangan yang dilambangkan dengan huruf kecil. Misalnya x dan y. Jadi tidak harus X dan Y, kita bisa menggunakan huruf A, huruf B, C, D, sampai dengan Z. Tapi dalam cara penulisannya harus menggunakan huruf kecil. Itu variabel. Jadi tidak harus X dan Y. Yang berikut adalah koefisien. Koefisien adalah suatu bilangan yang menyatakan tiga suku. Ini hal-hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama suku, yang kedua apa? Variabel. Yang ketiga koefisien. Yang ketiga konstanta. Nah, anak-anak sekalian, sekarang kita akan belajar untuk bagaimana kita membuat persamaan linear dua variabel. Dan untuk menyelesaikan persamaan linear dua variabel kita bisa menggunakan Terus yang kedua, nanti kita lanjutkan dengan kita membuat sistem persamaan linear dua variabel. Tadi yang pertama kita belajar tentang persamaan linear dua variabel. Sekarang kita perhatikan bagaimana caranya kita menentukan sistem persamaan linear dua variabel atau yang kita sebut SPLDV tadi. Jadi sistem persamaan linear dua variabel adalah dua persamaan yang menggunakan variabel-variabel yang sama. Jadi ada berapa persamaan? Ada dua persamaan. Misalnya persamaan pertama membuat variabel X dan Y. Persamaan kedua juga harus ada variabel X dan Y. Jadi ada bentuk umumnya seperti ini. A1X ditambah B1Y sama dengan C1. Yang kedua adalah A2X ditambah B2X sama dengan C2. Kita sudah bisa membedakan perbedaan antara persamaan linear dua variabel dan sistem persamaan linear dua variabel. Atau masih ada yang keliru? Yang pertama metode grafik, yang kedua kita bisa menggunakan metode substitusi, yang ketiga kita bisa menggunakan metode eliminasi, dan yang keempat kita bisa menggunakan metode gabungan antara eliminasi dan substitusi. Tetapi minggu ini kita hanya belajar untuk membuat model persamaan linear dua variabel dan menyelesaikannya dengan metode grafik. Membagikan di dalam LKPD kita bisa belajar tentang 4 hal tadi: membuat model matematikanya, membuat persamaan linear dua variabel, dan menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Kita semua bekerja dengan baik. Kita berdiskusi pilih secara kelompok kalian untuk boleh presentasi. Setelah presentasi kita akan membuat persamaan linear dua variabel, lalu kita memberikan tantangan kepada kelompok lain untuk menyelesaikan. Jadi contohnya misalnya kelompok A memberikan tantangan untuk kelompok B, berarti kelompok B yang akan menyelesaikan. Kita semua
disiplin, kita bekerja sama, karena nanti dalam saat berdiskusi saya akan menilai sikap kalian. Ada yang pasif, ada yang tidak bekerja, ada yang tidak berdiskusi, itu semua dinilai. Jadi silahkan bentuk kelompoknya. Membentuk kelompoknya, kita membentuk kelompok 4 sampai 5 orang. Kita bergabung jadi 5 orang. Boleh 4 sampai dengan 5 orang. Di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Untuk soal yang pertama, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 dan kelompok 6. Terus dituliskan nama anggota kelompoknya. Ada dua harus kita lakukan. Yang pertama adalah kegiatan 1 menjenguk teman. Itu tugasnya sampai dengan menggambar grafik. Kita menyelesaikannya dalam waktu 50 menit. Itu sudah termasuk kita presentasi. Bahkan kalau misalnya ada yang belum nanti ibu harus ingat pasangan terus. Silakan itu disalin dalam grafik. Ya, ini kalau garisnya kurang terang, kita menggunakan misalnya tadi di persamaan yang pertama tadi pasangannya adalah 3 dan 9, berarti X-nya 3, Y-nya sama dengan 9. Sekarang kita mencari titiknya adalah X. X-nya yang garis mendatar. Ini 3, kita tarik garis. Pakai mister, terus di sini kita dari 9. Ya. Silahkan, ini garisnya. Silahkan lanjutkan nanti dua pasangannya dengan 2 pasangan dengan 10, berarti kita tarik garis lurus ke sini, terus dari sini lurus ke sini, ketemu di titik. Ini titiknya di sini. Sampai dengan 5 berpasangan dengan 5 dengan 7.
Silahkan lanjutkan dengan titik-titik yang lain. Ibu berarti titik potong. X, Y. X-nya 0, Y-nya 8.000. Berarti titik potongnya adalah 0,8.000. Nah, ini berlaku juga untuk yang kedua ini. Ya, silakan diisahkan kalau memang hasilnya benar itu ya. Ini yang pertama kita takar X sama dengan 0. Untuk persamaan 2X sama 2Y sama dengan 16.000. Kalau yang X ini kita ganti dengan 0, berarti 2 kali 0 sama dengan 0 ditambah 2Y sama dengan 16.000. Itu sudah betul. Ya, 2Y sama dengan 16.000. Y sama dengan 16.000 bagi 2. Dapatnya Y sama dengan 8.000. Titik potongnya adalah 0,8.000. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya Y-nya yang 0? Cara cakarnya sama seperti ini. Kelompok 3. Kelompok 3 silahkan presentasi. Yang pertama. Ya, ini kelompoknya. Silakan. Silakan di depan dan presentasikan hasil kerjanya. Terus yang soal yang kedua. Kelompok 5 siap? Siap. Ya. Yang lain bisa bertanya. Kami dari kelompok 3 akan diskusi kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Aida Jenny Kamisa. Saya di sini sedang menjelaskan. Di sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Yurian Cetiti. Saya di sini sebagai presiden. Di sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Burki. Saya di sini sebagai Saya. Perkenalkan, nama saya Triana Bisa, saya di sini sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Bisa, saya sebagai anggota. Saya akan memberikan waktu dan kesempatan kepada peserta materi untuk menjelaskan. Lukas ingin menjenguk temannya yang sakit. Dia berencana memberi kue molen dan kue lapis untuk temannya yang sebelumnya 12 kue. Berapa banyak kue molen dan kue lapis yang mungkin diberi oleh Lukas? Kue molen 8, kue lapis 4, kue molen 9, kue lapis 3, kue molen 10, kue lapis 2, kue molen 11, kue lapis 1, kue molen 12, kue lapis 0. Misalnya banyak adalah X dan lapis 0. Misalnya banyaknya kue molen adalah X dan banyaknya kue lapis adalah Y. Maka banyaknya kue yang dibeli Lukas dapat dibeli dalam persamaan. Y tambah X tambah Y sama dengan 12. X tambah Y sama dengan 12. Lakukan persamaan rincian dari variabel X dan Y. Himpunan penyelesaiannya adalah 0,12, 1,5,
2,11, 2,10, 3,9, 4,8, 5,7, 6,6, 7,5, Baik, terima kasih. Sebelum kita lanjut ke halaman berikut, ada yang mau bertanya, silahkan. Untuk yang bahkan nanti kalau ada yang mau bertanya, angkat tangannya terus pertanyaan. Kalau misalnya tidak ada yang bertanya, berarti semua setuju. Dibandingkan dengan hasil pekerjaannya. Sekarang kita menggambar grafiknya. Silakan grafiknya digambarkan. Ya. Scale-nya berapa? Scale-nya berapa? 10.000. Ini titiknya di sini, ini adalah titik A. Titik B-nya adalah X-nya berapa? X-nya 6.000. Ini dibagi ini 6.000. Berarti titiknya di sini. Ini adalah titik B. Yang berikut titik C adalah 0,8 X-nya 0, Y-nya 8.000. Ini titiknya di sini, ini adalah titik C. Yang berikut titik D. X-nya 8.000. X-nya 8.000. X-nya berapa? 8.000. X-nya 8.000, Y-nya 0. X-nya 8.000, Y-nya 0. Berarti titiknya berada di sumbu X. Ini adalah titik D. Nah, sekarang kita perhatikan. Ini kedua garis berpotongan di 6.000, 2.000. Setuju atau tidak? Setuju. Coba diperhatikan dengan baik. X-nya ini adalah titik potongnya. Ini kita kasih nama titik E. X-nya berapa? Nilai X-nya sama dengan berapa? Nilai X adalah yang ini. X-nya sama dengan 2.000. Y-nya berapa? 6.000. Nah, ini kira-kira ini benar atau salah? Benar. Salah. Ini benar atau salah? Salah. Ini nilai X-nya sama dengan 2.000. nilai X-nya sama dengan 2.000. 2.000. Nilai Y-nya sama dengan 6.000. berarti titik potongnya adalah 2.000, 6.000. ini keliru. Mana hasil kerjanya belum yang lain? Ya.
Jadi kesimpulannya adalah ribu. Tadi kalau X-nya 0, Y-nya sama dengan berapa? Y-nya 10.000. Kalau Y-nya 0, X sama dengan 6.000. 6. Ini 10.000. Benar. Ini benar untuk yang pertama. Kita cek satu-satu dulu. Yang kedua, persamaan yang kedua adalah 2X tambah 2Y sama dengan 16.000. Kalau X-nya 0, Y-nya sama dengan 8.000. Kalau Y-nya 0, X-nya 8.000. Benar. Nah, sekarang kita perhatikan grafik yang pertama. Ini titiknya. Kita hapus ini dulu biar ya. Demikian kita berikan tepuk tangan untuk dan itu yang dimaksud. Misalnya dalam permasalahan yang misalnya kue lapis kita molekkan dengan kue moleknya sama dengan X, sedangkan kue lapisnya sama dengan Y. Terus berikutnya kita mencari titik potongnya. Yang kedua, kalau untuk menyelesaikan dengan metode grafis apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah kita membuat model matematika. Yang kedua adalah kita mencari titik potong pertama X dan Y. Persamaan kedua. Jadi titik potong dari kedua dan itu menentukan hasil dari X dan Y. X tadi melambangkan apa tadi? Kalau di permasalahan yang kedua X itu melambangkan roti atau apa? X melambangkan ya. Terus yang kedua harga satu bungkus. Jadi dari tadi kita selesaikan
ternyata kita dapat harga satu teh botol sama dengan 6.000, harga satu buah roti coklat sama dengan 3.000. Sekian pelajaran kita hari ini, dan kita melanjutkan untuk tugas-tugas yang ada dalam LKPD. Kita lanjutkan untuk nanti kita periksa